Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 5B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video ini kami akan menyajikan materi dengan judul menganalisis kebakaran hutan dan mekanisme global warming serta alternatif solusinya. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Kebakaran hutan didefinisikan sebagai sebuah bencana yang disebabkan oleh alam yang menghancurkan kawasan hutan dengan api. Penyebab dari kebakaran ini meliputi faktor-faktor kecerobohan manusia, cuaca panas yang ekstrim, dan faktor-faktor lainnya. Kebakaran hutan dan lahan apabila ditinjau dari aspek faktor yang menyebabkan terjadinya bencana, termasuk dalam kategori bencana alam dan non-alam. Faktor alam yang dapat mempengaruhi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan diantaranya iklim atau cuaca, jenis tanah, penutup lahan, penggunaan lahan, dan sebagainya. Sedangkan faktor non-alam yang mempengaruhi terjadinya bencana alam diantaranya yaitu aktivitas manusia, pembukaan atau pembersihan lahan, dan lain sebagainya. Ada banyak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana kabut asap ini, antara lain adalah munculnya peningkatan penderita yang terkena infeksi saluran pernapasan, serta terganggunya sarana perhubungan karena bencana kabut asap menyebabkan batas pandang yang berkurang serta kerugian di berbagai segi kehidupan lainnya. Solusinya yaitu tidak sembarang membakar, memberikan jarak pembakaran, memastikan api benar-benar mati, mengawasi titik rawan kebakaran, melakukan patroli, membuat tampungan air. Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Yang pertama ada kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor selalu bertambah setiap tahunnya. Kendaraan bermotor menghasilkan gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan gas karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Yang kedua ada gas buangan industri. Gas buangan dari industri juga menyebabkan efek rumah kaca dan berpengaruh pada makhluk hidup karena asap buangan pabrik mengandung gas karbon dioksida dan gas metana yang berbahaya. Yang ketiga ada penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC merupakan bahaya kimia yang digunakan pada peralatan rumah tangga seperti kulkas dan pendingin ruangan. Hal ini dapat menimbulkan pemanasan global karena CFC berperan dalam efek rumah kaca. Yang berikutnya kebakaran hutan dan penebangan liar. Pohon merupakan salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia dan spesial pohon akan mengambil karbon dioksida dari udara. Karena banyak aksi pembakaran hutan secara ilegal, banyak pohon-pohon habis terbakar, sehingga CO2 di udara tetap banyak. Yang berikutnya gas metana. Gas metana yang mikrobanya berasal dari rawa-rawa dan juga berasal dari kotoran hewan ternak dapat menyebabkan efek rumah kaca yang berujung pada pemanasan global. Dan terakhir ada efek rumah kaca. Nah, penyebab efek rumah kaca adalah akibat efek pemanasan dipantulkan ke permukaan bumi dan tertangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali ke ruang angkasa. Akibatnya cahaya panas matahari terperangkap di dalam bumi sehingga suhu dari bumi semakin panas. Yang pertama, naiknya permukaan air laut. Hal ini disebabkan oleh mencairnya es kutub akibat dari suhu udara yang bertambah panas. Yang kedua, banjir. Banjir naiknya permukaan air laut mengakibatkan garis pantai menjadi naik dan permukaan darat tertutup oleh air sehingga menyebabkan banjir. Yang ketiga, cuaca dan iklim. Nah, cuaca dan iklim ini menjadi tidak teratur. Contohnya kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang terus-menerus, dan badai salju yang bertambah ekstrim. Beberapa spesies hewan menjadi punah karena kehilangan tempat tinggalnya. Contohnya, iwing dan beruang kutub yang kehilangan tempat tinggalnya akibat naiknya es kutub utara atau orang hutan akibat dari kebakaran hutan. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda,
atau alternatif berjalan kaki, membuat ventilasi udara yang baik, atau menggunakan kipas angin ramah lingkungan, menerapkan konsep 3R, reduce, reuse, recycle dalam kehidupan sehari-hari. Reduce yaitu mengurangi pemakaian listrik, reuse yaitu menggunakan kembali barang yang masih bisa digunakan, contoh sabun tangan ketimbang menggunakan tisu. Recycle yaitu mendaur ulang, contohnya kertas, kita dapat mendaur ulang kertas yang sudah tidak terpakai agar mengurangi penebangan pohon. Reboisasi yaitu menanam pohon atau penghijauan kembali. Baik, terima kasih telah menonton video kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.